Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, kita akan hadirkan dan juga kita cermati bersama kinerja dari emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana dengan capaiannya di tahun 2019 lalu? Apakah masih cukup positif dan sesuai dengan harapan Anda? Kita langsung saja lihat bersama, ini dua emiten. Yang pertama ada emiten perdagangan PT Duta Inti Daya Tbk yang berhasil membukukan kinerja positif di tahun 2019 lalu. Kita ke informasi pertama seputar Duta Inti Daya Tbk. Di mana emiten dengan kode saham DAYA ini membukukan pendapatan usaha di sepanjang tahun 2019 sebesar 1,09 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan perolehan pendapatan usaha Duta Inti Daya pada tahun 2018, perusahaan mampu mengantongi 547,32 miliar rupiah. Ini berarti terjadi peningkatan yang signifikan dari sisi pendapatan usaha dari tahun ke tahun sebesar 99,15%. Hampir membukukan 2 kali kenaikan pendapatan usaha. Bagaimana dengan perolehan laba dari Duta Inti Daya Tbk? Apakah sesignifikan yang dibukukan dari sisi pendapatan usaha? Berikut informasinya. Di mana dalam periode Januari hingga Desember di tahun 2019, Duta Inti Daya mampu mengantongi laba sebesar 18,53 miliar rupiah. Adapun pada tahun 2018 atau 1 tahun sebelumnya, Duta Inti Daya mengantongi laba senilai 5,19 miliar rupiah. Peningkatan terlihat lebih signifikan dibandingkan dengan pendapatan usaha, di mana laba dari Duta Inti Daya dari tahun ke tahun mencatatkan kenaikan sebesar 257,03% secara year on year. Positifnya sisi pendapatan dan juga laba atau top line dan juga bottom line, apakah kemudian diikuti dengan terjaganya dari rasio keuangan perusahaan? Berikut kita lihat posisi dari liabilitas dan juga ekuitas dari Duta Inti Daya Tbk. Liabilitas pada tahun 2018 tercatat berada di posisi 248,45 miliar rupiah. Sementara ekuitas di level 163,4 miliar rupiah. Debt to equity ratio pada tahun 2018 sebesar 1,52 kali. Sementara itu pada tahun 2019 liabilitas justru mencatatkan kenaikan yang cukup tinggi, di mana posisi terakhir sebesar 560,81 miliar rupiah. Dengan porsi ekuitas tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan tahun 2018 sebesar 169,68 miliar rupiah. Kenaikan yang cukup tinggi dari sisi liabilitas membuat debt to equity ratio bergerak naik ke level 3,30 kali. Porsi liabilitas sepertinya masih harus menjadi perhatian utama dari Duta Inti Daya. Bagaimana dengan posisi terakhir dari Duta Inti Daya terkait dengan gerai yang sudah dimiliki hingga tahun 2019 lalu? Berdasarkan informasi dari perusahaan hingga akhir tahun 2019, Duta Inti Daya memiliki jaringan gerai Watson sebanyak 105 gerai yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Adapun gerai Watson sebagian besar berlokasi di pusat perbelanjaan yang dikelilingi kawasan pemukiman dengan kepadatan tinggi. Dan bagaimana dengan pergerakan harga saham Duta Inti Daya dalam 6 bulan terakhir? Apakah masih cukup positif dengan posisi fundamental yang ada? Kita coba cermati bersama pergerakan harga saham Daya dalam 6 bulan terakhir. Di mana pada Oktober 2019, saham Daya berada di level 220, mencatatkan kenaikan ke level Rp286 per saham pada November 2019. Sementara pada Desember terkoreksi ke posisi Rp214 per saham dan mencatatkan kenaikan secara berkelanjutan ke level 272, 282 pada Februari dan juga ke level Rp282 per saham. Adapun dalam 6 bulan terakhir, harga saham Daya meningkat 19,49%. Dan pada perdagangan di sesi 1 kali ini, harga saham Daya menguat signifikan 4,26% ke level Rp294 per saham.